Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak dan serta berlimpah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izinkan saya baca pantun, di kaki gunung ada petani, sedang bicara sama bupati. Siapa yang tekun hari ini, ya, insya Allah akan sukses di kemudian hari. Baik, mari kita awali aktivitas pada pagi hari ini untuk selalu berdoa. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada hari ini kami ingin menyampaikan detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir dan ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Ya, beliau merupakan satu-satunya manusia yang diutus menjadi Rasul oleh Allah SWT. Dengan kesempurnaan akhlaknya, beliau juga merupakan qudwah bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Dan Nabi Muhammad SAW yaitu satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat di dunia maupun di akhirat. Wafatnya Nabi besar Muhammad SAW dikutip dari buku Sirah Nabawiyah, ya, tepatnya diceritakan pada awal bulan Syafar tahun 11 Hijriah Rasulullah SAW pergi ke Uhud, ya, setelah pulang melaksanakan ibadah haji wada, ya. Kemudian pada awal bulan Syafar tahun 11 Hijriah Rasulullah SAW ke Uhud. Beliau sholat atas orang-orang yang mati syahid, seperti orang yang tidak berpisah dengan yang masih hidup, ya. Kemudian beliau ke atas mimbar dan berpidato di sana, sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian
karena aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah, aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia, dan demi Allah aku tidak takut kalian akan musyrik sepeninggalku, tetapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah ini. Kemudian tepatnya hari Senin tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, ya, Rasulullah SAW juga berziarah ke makam Baqi. Dalam perjalanan beliau mengeluhkan sakitnya di tubuh, dan beliau menyampaikan di dalam makam tadi, seraya berbicara dengan para berpidato begitu juga, rasakan kemudahan keadaan yang sedang kalian alami dibanding keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah datang seumpama potongan-potongan malam gelap gulita yang ujung sepotongnya mengikuti awal potongan lainnya. Hari akhirat lebih berat daripada dunia. Pada akhir perkataannya Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan mengucapkan, sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua. Kemudian setelah itu Rasulullah jatuh sakit, dan Nabi besar Muhammad SAW mengalami sakit selama beberapa hari. Pada terakhir masa sakitnya, beliau memutuskan untuk pindah ke istri kesayangannya, yaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Tepat 5 hari sebelum wafat, suhu tubuh beliau semakin tinggi, lalu beliau bersabda, guyurlah air dari manapun ke tubuhku agar dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka. Jadi saat sakit itu bingung sekali bagaimana Rasulullah bisa ketemu dengan umatnya atau hambanya atau sahabatnya. Setelah merasa agak ringan, beliau pun masuk ke dalam masjid dengan kondisi kepala yang terikat, lalu beliau duduk di atas mimbar berpidato di hadapan orang-orang yang duduk di hadapan mereka. Ya, saat ke masjid, Rasulullah SAW dibantu ya memanggil Ali bin Abi Thalib sambil dibimbing oleh mereka berdua. Rasulullah berjalan menuju ke masjid. Rasulullah kemudian sebelumnya sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah melihat kepada jamaah yang ramai itu. Kemudian karena apa? Ramai bising karena sambil menangis karena takut ditinggalkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah di atas mimbar sambil berkata atau sambil bersabda, ya ma'asyiral muslimin, kamu semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sesungguhnya Dia adalah penggantiku atas kamu semua. Setelah aku tiada, aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia. Tepatnya pada hari Senin, kemudian Allah memerintahkan dan mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian yang sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia diperbolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, maka dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali lagi. Itu perintah Allah. Maka turunlah malaikat maut itu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyamar sebagai seorang hamba biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah SAW, malaikat maut itu pun berkata, Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah. Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, wahai Abdullah, hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit. Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara malaikat itu. Lalu Rasulullah yang bertanya kepada putrinya,
Fatimah, siapakah yang ada di muka pintu itu? Fatimah menjawab, seseorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit. Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah bersabda, tahukah kamu siapakah dia, Fatimah? Dan Fatimah menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjelaskan, wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur. Kemudian Rasulullah bersabda, masuklah wahai malaikat maut. Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku? Tanya Rasulullah. Malaikat maut pun menjawab, saya datang untuk berziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan. Namun jika tidak, saya akan pulang. Rasulullah SAW bertanya, wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril? Dan malaikat maut menjawab, saya tinggalkan dia di langit dunia. Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang, lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat? Jibril menjawab, ya wahai kekasih Allah, ketika sekaratul maut, Rasulullah bersabda, beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya? Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Rasulullah bersabda lagi, segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku? Jibril menjawab, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya telah ranum. Semuanya menanti kedatangan rohmu. Rasulullah bersabda lagi, segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi, wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku? Jibril pun menjawab, aku memberikan kabar berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang kabar yang menggembirakan aku. Rupanya Rasulullah, semua kabar tadi belum bisa mengembirakan hatinya. Kemudian Jibril pun bertanya lagi, wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan? Rasulullah dan menjawab, tentang kegelisahanku, apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku? Kemudian Jibril menjawab, saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat sampai engkau dan umatmu memasuki terlebih dahulu. Insya Allah, ya. Itulah. Maka berkatalah Rasulullah, sekarang Rasulullah, sekarang tenanglah hatiku dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku. Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Kemudian ketika roh Rasulullah sampai, ya, dicabut mulai dari kakinya, mulai terasa, ya. Kemudian roh Rasulullah sampai ke pusat naik sampai ke pusat perut. Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut. Mendengar ucapan Rasulullah seperti itu, Jibril kemudian memalingkan kepalanya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab,
Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat? Siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut. Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia mulia, manusia mulia itu pada usia yang 63 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan sholawatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil hikmah pelajaran ini. Teman-teman sekalian, Nabi besar Muhammad SAW di akhir kehidupannya, di saat sekaratul maut pun, dia selalu ingat, ingat yang diingatkan umatku, umatku, umatku. Di saat sekaratul maut itu pun, ya, mereka juga berpesan kepada Fatimah sambil untuk mengingatkan, ya, mengingatkan umatnya untuk selalu beribadah, mengingat, dan terutama yaitu ibadah sholat, karena sholat adalah tiang agama, sholat adalah tiang agama. Sekali lagi teman-teman sekalian, mari kita selalu mencintai Rasulullah, mencintai Rasulullah. Ya, bagaimana kalau orang-orang yang mencintai Rasulullah, apa balasnya orang yang mencintai Rasulullah? Ya, ini ceritakan Abu Lahab itu. Abu Lahab itu yang sepanjang hidupnya sudah dinas masuk neraka. Abu Lahab itu orang kafir yang sudah dinas masuk neraka. Ya, di alam kubur, alam barzah, ya, dan alam akhirat sudah dinas masuk neraka. Pernah diwahyukan, maksudnya ada salah satu hadis yang menceritakan karena Abu Lahab itu sangat membenci Nabi, namun pernah suatu ketika saat Nabi itu lahir, keponakannya itu lahir, saking senengnya dia membebaskan budaknya, ya membebaskan budaknya, saking senengnya, saking gembiranya membebaskan budaknya itu, akhirnya untuk mengasuh Nabi, karena karena itulah karena itulah akhirnya Abu Lahab maksud saya, Abu Lahab yang tadi sepanjang di akhirat disiksa. Nah, karena pada lahirnya pada lahirnya Rasulullah SAW tadi senang tadi, maka pada hari Senin diringankan siksa kuburnya. Maka diringankan siksa kuburnya karena pernah senang akan kelahiran ponakannya tadi. Maka yang kafir saja yang senang kepada Rasulullah diringankan, diberikan hidayah, diberikankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang Muslim, yang Islam, yang senang, yang sepanjang hari selalu mencintai Rasulullah, pada bulan ini, ya, pada bulan ini, bulan yang kelahiran Rasulullah ini, kita sepanjang hari mencintai Rasulullah, tentunya kita juga akan diberikan kebahagiaan, kesenangan sepanjang hari kita. Maka mari kita bersama-sama untuk selalu mengingat jasa-jasa Rasulullah, fatwa Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Salah satunya dengan kita selalu bersolawat kepada Rasulullah. Silakan dengan solawat yang panjang maupun solawat yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam. Silakan sambil bekerja, sambil berdagang, sambil berjalan, sambil berkendaraan, selalu bersolawat, selalu bersolawat, selalu bersolawat, selalu bersolawat kepada Rasulullah, selalu dimanapun Anda bisa, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Rasulullah sangat menyayangi, mencintai umatnya. Dan, ya, mudah-mudahan mari kita untuk hajat kita, hajat orang tua kita, hajat saudara-saudara kita doakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT, dan orang-orang yang mendorong kita doakan juga semoga Allah kabulkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا ابتدعت الرجال وبست الجبال بسا فكانت سماء مصورة فغوتهم أزواج ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة فالسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مقدورة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتغيرون ولهم غير مما يستعون سحور معين وأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر منضود وظلم ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وكنوز مرفوعة إنا أنزلناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا بأصحاب اليمين ثلاث من الأولين وثلاث من الآخرين وأصحاب الشمال ما وأصحاب الشمال في سموم واحد وظل من يحكم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين فكانوا يصرون على العنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن
كافرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون فآكلون من شجرة زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه وأم نحن الخالقون نحن قدرنا بينهم الموت وما كنا بمسبوقين فلا نبدل أمثالكم ونسيئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم الناس عجلوا فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه ضرا فتفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنزلتم شجرتها أم نحن المنزلون أم جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وما إن كان من عذاب اليمين فسلام لك من عذاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فتسلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang ini dan hati dan jiwa kami. Ya Allah, kami bersyukur atas segala jadikan senantiasa ada di dalam. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ampun atas segala ampunlah semua dosa-dosa orang tua kami, siswa-siswi kami bisa beri petunjuk kami, ya Allah, ya Qayyum, la haula wala quwwata illa billah. Engkau yang memiliki semua kemampuan. Silakan kita dari ketertiban kau. Kemudakanlah kasih untuk bapak siswa yang berdoa. Sejumlah 225 sudah bisa untuk ya Allah, datangkanlah setiap hari kami dan Pondok Surabaya di Pemuda Asiloka dan Lokajaya, baik untuk mendaftar atau orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo diperlukan untuk melakukan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga. Dan semoga bisa kerja Polindo selalu diberikan dan mujizat Allah. Tuhan yang Maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya padamu lah yang karena Engkaulah sebaik-baik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari teman-teman sekalian, kita syukur diri kita masing-masing. Alhamdulillah, relax. Ya, mari duduk nyaman, relax. Ya, kita siapkan diri kita, relax. Relaxkan jari kaki kita, relaxkan tumit kita, relaxkan betis kita, betis kaki, kemudian paha, kemudian perut, kemudian dada, kemudian jari tangan, pergelangan tangan, lengan, punggung, leher, telinga, dan naik ke mulut, hidung, mata, rambut. Pastikan semuanya relax semuanya, pastikan relax, periksa semuanya, pastikan relax. Ambil nafas yang perlahan, terus gitu, lepaskan. Alhamdulillah. Ambil nafas perlahan, lepaskan. Berdoa, ya Allah, dengan menyebut asmamu, cinta ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asmamu ya Allah, bersihkanlah kotoran dalam hati kami ya Allah. Cabutlah kotoran dalam hati kami ya Allah. Bersihkanlah kotoran-kotoran dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, dengan menyebut asmamu ya Allah, penuhilah hati kami dengan Rahman, Rahimmu ya Allah. Penuhilah hati kami dengan Rahman, Rahimmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Alhamdulillah alamin ya Allah. Kau berikan kepada kami kesempatan hari ini ya Allah. Kesempatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa memperbaiki kehidupan kami lebih baik lagi ya. Untuk bisa belajar dan bekerja lagi. Menambah kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Terima kasih atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Keluarga yang baik, ayah ibu yang baik, pasangan hidup yang baik, putra-putri yang baik, keluarga yang baik, rekan kerja yang baik, karyawan-karyawan yang baik, murid-murid yang baik. Ya Allah, yang banyak barokah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau telah mudahkan mereka menuntut ilmu. Kau telah mudahkan mereka mendapatkan pekerjaan. Kau telah mudahkan mereka ya Allah membangun bisnis atau berwirausaha ya Allah. Dan itu semua ya Allah semata-mata untuk melaksanakan perintahmu, mengagungkan asmamu ya Allah. Untuk membuat tersenyum ayah dan ibunya ya Allah. Ya Allah, Allah penguasa langit dan bumi. Raja di langit dan bumi. Maliki yaumiddin. Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semata-mata hanya kami beribadah kepada-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, untuk itu berikanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami ya Allah, untuk menjadikan lembaga ini besar, untuk mewujudkan cita-cita kami ya Allah, jalan yang lurus, jalan yang benar ya Allah, jadi lembaga yang besar yang barokah sesuai ya, perintahmu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ya Allah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya Allah. Datanglah kepada lembaga ini ya Allah, orang yang baik-baik ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kembalikanlah kesukaan kepada kami ya Allah. Pancarkanlah seluruh rasa kasih sayang ini kepada seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Kepada kaki kami, kami melangkah dengan penuh sehat, dengan penuh percaya diri, dengan penuh keyakinan ya Allah, dan penuh kedisiplinan. Kepada tangan kami ya Allah, kami dengan lemah lembut melayani dengan sepenuh hati ya Allah, ringan membantu orang, ringan bersedekah, ringan menolong orang. Kepada mulut kami ya Allah, mudah tersenyum, mudah menyenangkan orang dengan kata-kata qaulan saliman ya Allah. Kepada mata kami memandang segala sesuatu yang baik, pikiran kami yang selalu positive thinking ya Allah, positive thinking ya Allah kepadamu ya Allah. Amin amin. Kau pancarkan seluruh anggota tubuh kami ya. Kau kembalikan kepada seluruh tubuh kami kembali sekali lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada yang datang dari Allah. Kesalahan dari kesalahan kami sendiri, mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.